Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lama saya tidak mereview tentang beberapa usaha, dan kali ini saya akan mereview salah satu waralaba yang pernah saya ambil dan masih saya jalani sudah 1,5 tahun. Dan mari kita lihat, inilah dia waralaba yang pernah saya rasakan dan akan saya ulas tentang modal, keuntungan, dan penjualannya. Nah, yang pertama kita mulai dari permodalan. Nah, untuk waralaba teh ini saya ambil per unitnya yang paling murah di saat itu, di bulan April 2023 itu harganya satu unit paket lengkap itu harganya 9 juta. Nah, itu udah siap kerja, udah dapet perangkat semuanya, segala macamnya, dan kita tinggal action saja. Dan sebelumnya kita akan diajari SOP cara penyajiannya. Dari modal segitu, perhitungan dari perusahaan itu kita bisa mendapatkan balik modal itu sekitar 3 bulan sampai 4 bulan dengan minimal jual satu hari itu 70 gelas. Dengan perhitungan BEP-nya seperti itu, memang sih ada yang bisa lebih cepat, ada juga yang bisa lebih lama untuk mengalihkan modalnya. Tapi alhamdulillah saya nggak nyampai 3 bulan sudah balik modal dan membeli beberapa unit dalam waktu 5 bulan. Itu saya sudah sama istri beli sekitar 5 gerobak perlengkapan. Alhamdulillah saya ambil pas waktu itu 2023, saya ambil pas boomingnya setelah pasca covid kan, waktu itu di Jawa dan di Pontianak baru ada sedikit yang seperti ini jualannya, jadi saya ambil coba-coba dan alhamdulillah 1 bulan sudah kelihatan balik modalnya berapa lama, sudah tahu, jadi kita berani ambil banyak. Dan saat itu masih ada sekitaran, belum ada sampai 100 outlet untuk kota Pontianak, makanya kami berani untuk mengambil beberapa gerobak outlet untuk mulai usaha dan mencari karyawan. Untuk permodalan dan cari karyawannya udah, jadi sekarang kita bahas tentang apa ya tadi ya, oh iya, tentang penjualan dan keuntungannya. Kalau untuk penjualannya umum ya seperti biasanya, kita buka dari hari Senin sampai hari Sabtu dari jam 9 pagi sampai jam 8 malam. Dan di setiap outlet kita bisa menghasilkan di tahun awal-awal bulan, setelah saya ambil dari 1 outlet sampai 5 outlet itu, dalam waktu setahun kita masih bisa dapat lah sekitar satu hari 100 sampai 150 cup gelas per outletnya. Jadi kalikan saja, jadi kalau ada 5 outlet berarti satu harinya sekitar, anggaplah paling kecilnya berarti 500 gelas per hari. Dan dari keuntungan situ kita menghitungnya bersih ya, sudah dipotong oleh karyawan dan sewa, kita ambil bersihnya sekitar dari satu crop itu 2000. Jadi kalau satu hari 500 cup dikali 2000 berarti kita udah dapet 1 juta. Nah, dipotong yang lain-lain lah masihnya, itu belum bersih bener ya, anggaplah kita dapat satu harinya 800. Jadi kalau 800 dikalain 1 bulan kan dapatnya 24 juta sebulan. Nah, itu bersihnya sekitar seperti itu tapi di masa-masa awal. Nah, pertama kita ambil itu kan masih sekitar 40 outlet, belum nyampe 100 kan, seperti yang tadi saya bilang. Nah, setelah itu lambat laun berjalan, dia berjalan setahun. Alhasil perusahaan menebarkan cabangnya kemana-mana, jadi penjualan semakin mengecil, tapi kita udah balik modal ya. Udah balik modal, jadi kita sekarang jualannya tinggal menikmatin hasil lah. Nah, hanya di tahun berikutnya penjual itu udah agak menurun karena ya terlalu banyak cabang dan pesaing-pesaing itu juga banyak. Jadi ya itulah sakitnya waralaba. Hanya saja waralaba ini untungnya cepat, dan di saat booming teman-teman boleh ambil, tapi seenggaknya teman-teman udah bisa balik modal, itu udah aman deh kalau mau belajar usaha.
Karena kalau ambil di saat itu sudah terlalu banyak, itu bukan booming lagi, tapi udah menjamur. Itu sudah mulai tidak sehat untuk berdagang, apalagi di franchise dan waralaba yang modalnya kecil dan tahu pangsa pasarnya menengah ke bawah. Nah, itu kalau saya lihat karena bukan hanya satu waralaba, kita sudah pernah ambil 3-4 waralaba dan memang di tahun pertama itu berjalan sangat lancar dan untungnya cepat balik modal. Dan di tahun berikutnya, nah itu ketemu permasalahan. Dan itu penjualan menurun dan mungkin orang sudah mulai gimana ya, udah mulai familiar dan sudah banyak beli di mana-mana ada. Jadi tempat kita penjualannya menurun. Nah, seperti itulah kalau untuk ambil waralaba. Tapi keuntungannya ya lumayan dan kita bisa nabung dalam setahun itu lumayan dapatnya. Seperti itu. Nah, inilah usaha yang pernah digelutin dan salah satu waralaba atau franchise yang memang di saat itu booming dan di tahun kedua sudah mulai menurun karena penyebab terlalu ramai dan terlalu menjamur. Nah, teman-teman silahkan mengambil nilai positif dari usaha-usaha ini. Dan teman-teman kalau mau survei buka usaha ya jangan langsung buka gitu, tapi survei dulu di lapangan seperti apa, maunya di lapangan seperti apa orangnya. Yang penting udah ambil, udah untung, itu udah lumayan. Nah, kalau saya alhamdulillah setiap buka usaha udah untung, bisa nabung ya. Kalau sudah mulai sepi ya kita mulai cari usaha yang baru lagi. Ya namanya usaha kan nggak selamanya rame, jadi kita harus survive dengan keadaan. Kalau untuk teman-teman yang mau mulai usaha, tetap semangat, jangan takut mencoba. Kalau ada peluang silahkan ambil, tapi perlu dibaca keadaan dan dilihat plus minusnya dari sebuah usaha. Seperti itu, jadi teman-teman ya survive lah kalau ada apa-apa dengan usahanya, dan jangan lupa menyisihkan dari sebagian usahanya untuk membuka usaha baru kalau usaha yang lama itu sudah tidak bisa terselamatkan lagi. Terima kasih untuk teman-teman yang udah mendengar dan menonton video saya ini.